Selamat pagi semuanya. Bagaimana para adik-adik sekalian? Semoga sehat selalu. Dan eh, pada kesempatan pagi ini, saya akan men-sharingkan topik tentang jurnal penyesuaian. Saya akan men-sharingkan bagaimana kita buat jurnal penyesuaian. Ya, oke ya. Seperti biasa, buku diambil dari bukunya Pak Haryono Yusuf tentang akuntansi dasar. Ya, nah semoga sharing ini bisa beri inspirasi dan ide ya bagaimana menyelesaikan soal-soal penyesuaian ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, saya akan share screen. Jadi di sini ceritanya adalah perusahaan Prima meminta kita untuk membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 30 April ya. Jadi perusahaan Prima meminta kita untuk membuat jurnal penyesuaian tanggal 30 April. Ya, 30 April 2010. Nah, ini artinya bahwa perusahaan Prima ini akan membuat laporan keuangan. Ya, jadi jurnal penyesuaian itu kita bikin khususnya kalau kita akan membuat laporan keuangan. Ya. Nah, namun sebelum membuat jurnal penyesuaian, maka kita perlu tahu neraca saldonya bagaimana. Ya, oke ya, kita akan lihat bagaimana neraca saldonya. Ya, jadi neraca saldo pada tanggal 30 April 2010. Ya, nah di sini ada kas, piutang usaha, surat berharga, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, tanah, utang usaha, pendapatan komisi diterima di muka. Ya, jadi DD ini adalah diterima di muka. Ya, dan pendapatan konsultasi diterima di muka. Ya, jadi pendapatan diterima di muka ini artinya adalah pendapatan yang sudah kita terima duitnya, tetapi jasa kita belum tuntas diberikan. Jadi kita sudah terima duit, tapi kewajiban kita belum diselesaikan. Jadi pendapatan diterima di muka, ya ini adalah merupakan hutang, ya merupakan hutang. Ya, jadi posisi saldo normalnya ada pada kredit, ya gitu. Kemudian ada hutang hipotek, ya. Jadi hutang hipotek adalah hutang atas pembelian properti, ya. Ya, pembelian properti atau mungkin ya kendaraan atau apa ya mesin gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian ada modal prima berarti perusahaan perseorangan, biaya gaji, biaya perlengkapan, biaya telepon, biaya perjalanan dan biaya lain-lain. Oke ya, ini adalah neraca saldonya. Nah, kemudian pada tahap berikutnya ada beberapa soal ya, beberapa kondisi ke penyesuaian yang harus kita bikinkan jurnalnya ya gitu. Nah, yang A adalah pada tanggal 1 April ada pembayaran premi ya. Jadi perusahaan membayar premi sebesar 900.000 selama 3 tahun. Ya. Nah, jadi preminya adalah 900.000 dibayar selama 3 tahun. Nah, ini kita berkaitan dengan pembuatan jurnal penyesuaian tanggal 30 April 2010 ya. Jadi berapa jumlah yang harus kita bayar ya. Nah, jadi di sini pembayarannya selama 3 tahun itu 900.000 ya. Nah, kemudian 900.000 selama 3 tahun. Oke, sebentar saya ambil board marker dulu. Ya, ya. Jadi informasi yang kita tahu 900.000-nya selama 3 tahun. Ya. Nah, jadi kalau per tahunnya berapa? Per tahunnya adalah 900.000 dibagi 3. Ya, jadi per tahunnya adalah 300.000. Ya. Nah, kemudian per bulannya berapa? Per bulannya adalah 300.000 dibagi 12. Ya, berarti 25.000 per bulan. Nah, yang kita butuhkan adalah dari periode 1 April sampai 30 April, berarti 1 bulan aja. Ya, berarti nilainya adalah 25.000 rupiah. Ya. Nah, kemudian jurnalnya adalah biaya asuransi pada asuransi dibayar di muka. Ya, jadi jurnalnya adalah biaya asuransi pada asuransi dibayar di muka. Ya, itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini dalam neraca saldo sebelumnya ya, di sebelumnya. Nah, di neraca saldo di sini
kita lihat ada asuransi dibayar di muka 900.000. Nah ini, ya jadi 900.000 ini berlangsung selama 3 tahun. Nah pada tanggal 30 April ada asuransi dibayar di muka 900.000. Nah kita diminta untuk menghitung berapa dari 900.000 ini yang sudah menjadi biaya. Ya, jadi berapa dari 900.000 ini yang sudah menjadi biaya. Ya, jadi maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Ya, jadi biaya asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 25.000. Ya. Oke, kita masuk pada penyesuaian berikutnya. Penyesuaian B. Nah, di penyesuaian B ada informasi honor konsultasi yang telah menjadi hak perusahaan senilai 9.220.000. Ya. Nah, seperti yang kita tahu tadi di mana di neraca saldo, ya. Nah, itu ada, kita lihat ada akun, ya kita lihat di sini ada akun, ya. Pendapatan konsultasi diterima di muka. Nah, ya, jadi pendapatan konsultasi diterima di muka, ya, 9.460.000. Nah, kemudian tadi dinyatakan dalam deskripsi bahwasannya ada sebagian dari pendapatan konsul ini yang sudah menjadi hak perusahaan. Apa itu maksudnya? Jadi maksudnya dari namanya pendapatan konsul diterima di muka, itu berarti kita sudah terima duit, tapi kewajiban kita belum diselesaikan ya pada saat terima duit itu. Nah, sedangkan pada tanggal 30 April itu sudah ada sebagian atau mungkin seluruhnya kewajiban kita yang sudah diselesaikan. Ya, jadi kita bisa menyatakan itu sebagai hak kita. Ya, oke ya, kita kembali lagi ke poin yang B tadi. Nah, ya. Jadi pendapatan konsultasi diterima di muka, kita debit karena akan dikurangi. Nah, kemudian diubah menjadi pendapatan konsultasi. Ya, senilai 9.220.000. Ya, jadi saya ulangi. Jadi pendapatan konsultasi tadi kita debit yang sebelumnya adalah kredit. Ya, kemudian kreditnya adalah pendapatan konsultasi. Ya, seperti itu jurnalnya, ya, dan caranya termasuk perhitungannya, ya. Oke, kita masuk pada huruf C, ya. Kita masuk pada huruf C, deskripsi pada huruf C. Nah, di huruf C ini bunyinya adalah nilai persediaan akhir. Ya, nilai persediaan akhir adalah 440.000. Ya, nilai persediaan akhir periode 440.000. Ya. Nah, ini kita harus tahu bahwasannya 440.000 adalah nilai persediaan akhir. Ya. Nah, maka kita harus hitung berapa biaya perlengkapannya. Ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah persediaan dalam artian perlengkapan ya, guys ya. Di sini adalah nilai perlengkapan. Saya koreksi biar lebih enak ya. Ya, jadi nilai perlengkapan pada akhir periode adalah 440.000. Ya. Nah, jadi perlengkapan awal dari neraca saldo tadi kan 600.000, ya kan? Kemudian ada informasi perlengkapan akhir adalah 440.000. Berarti otomatis biaya pemakaian perlengkapannya adalah 160.000. Berarti kita masukkan ke jurnal yang 160.000. Ya, jadi biaya perlengkapan pada perlengkapan senilai 160.000. Ya. Oke ya. Nah, kira-kira bisa dimengerti ya sampai di sini ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke huruf D ya. Penyesuaian dengan deskripsi yang D. Ya. Nah, kemudian yang D bunyinya adalah pendapatan komisi. Ya, yang D adalah pendapatan komisi yang telah menjadi hak perusahaan untuk bulan tersebut. Ya, pendapatan komisi yang telah menjadi hak perusahaan untuk bulan tersebut adalah 1,5 juta. Ya, ini sama seperti yang
penyesuaian atas pendapatan diterima di muka tadi ya. Jadi sama kayak gitu. Jadi sekarang yang pendapatan komisi ya. Jadi pendapatan komisi yang sudah bisa kita nyatakan sebagai hak kita itu senilai 101.500.000. Ya, jadi pendapatan komisi diterima di muka kita debit, yang aslinya tadi adalah kredit. Kemudian nilainya kreditnya dijadikan pendapatan komisi senilai 1.500.000. Ya. Oke ya, jurnalnya seperti demikian. Nah, kemudian deskripsi berikutnya adalah pembayaran bunga hipotek sebesar 15% per tahun. Ya, yang dibayar setiap 4 bulan mulai bulan Januari. Ya. Nah, jadi pembayaran bunga hipotek selama 15% PA. PA berarti per tahun. Ya. Jadi pembayarannya 15% per tahun. Ya. Berarti kita bisa hitung per bulannya berapa, 15% dikalikan dibagi 12 ya. Bisa dihitung, kalau mau hitung dengan cara gitu juga bisa. Ya, jadi saya menggunakan pendekatan yang berbeda ya. Oke ya. Jadi pendekatan saya adalah di sini tadi sudah dilihat dari neraca saldo, jadi nilai hipoteknya adalah 10 juta rupiah. Ya, jadi nilai hipoteknya 10 juta rupiah. Kemudian bunga per tahun adalah 15%. Ya, berarti bunga per tahun adalah 1,5 juta. Ya, nah ya jadi 15% kali 10 juta adalah 1,5 juta per tahun. Ya, nah tapi pembayarannya itu 4 bulanan. Jadi pembayarannya tiap akhir April, akhir Agustus, dan akhir Desember. Nah, jadi kita bisa tahu tiap akhir April dibayar 500.000, akhir Agustus 500.000, dan akhir Desember atau 31 Desember 500.000 juga. Ya, berarti jurnalnya, karena kita diminta untuk bikin jurnal penyesuaian tanggal 30 April, maka jurnalnya adalah biaya bunga hipotek pada kas. Ya, senilai 500.000. Dan di sini kebetulan tepat pada saat pembuatan jurnal penyesuaian adalah juga pada saat pembayaran. Berarti langsung bisa match ya, langsung nggak pakai akun hutang piutang lagi ya, langsung biaya bunga hipotek pada kas 500.000 ya. Oke ya. Semoga bisa dipahami ya konsepnya ya. Oke ya. Nah, kemudian yang F, bagian yang terakhir, yaitu bagian F. Nah, di sini perusahaan melakukan investasi pada surat berharga mulai tanggal 1 April dengan bunga 12% per tahun. Ya, pembayaran bunga tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Nah, jadi setelah kita lihat dari neraca saldo yang tadi, itu ada investasi surat berharga. Ya, jadi investasinya tadi adalah 3 juta rupiah. Ya, 3 juta rupiah, kemudian bunga per tahun adalah 12%. Ya, 12%. Nah, berarti kita langsung bisa konversi ya. Jadi 3 juta rupiah per tahun 12%. Ya, jadi per tahun berapa rupiah? 360.000. Kemudian berapa bulan? Per bulannya berapa rupiah? Juga kita bisa konversi. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini yang kita cari adalah pembayaran bunga pada tanggal 30 April ya. Jadi kan belinya kan 1 April, berarti udah berjalan selama 1 bulan. Berarti kita mencatat biaya pendapatan bunga ya, karena ini kita invest ya. Jadi pendapatan bunga selama 1 bulan ya, tanggal 1 sampai dengan 30 April itu sudah berjalan 1 bulan, itu berapa? Nah, ini rumusnya bisa kita hitung, yaitu tadi ya, 3 juta dikalikan 12% itu kan 360.000. 360.000 dibagi 12 itu per bulannya adalah 30.000. Nah, ini kita masukkan pada piutang bunga. Ya, piutang bunga 30.000 debit, kemudian pada pendapatan bunga kredit 30.000 juga. Ya. Oke, ya. Jadi itu adalah beberapa deskripsi soal pada buku akuntansi Pak Aryono Yusuf ya, edisi ke-11 ya, akuntansi dasar, dan cara bagaimana kita mengubahnya menjadi jurnal penyesuaian. Ya, jadi di sini peran dari bahasa atau kata-kata adalah penting ya, membuat kita memahami bagaimana kita mengubah itu menjadi penyesuaian.
Dan juga kita membutuhkan neraca saldo untuk mengetahui situasinya secara lebih lengkap, ya seperti itu. Oke ya, jadi semoga soal-soal dari A sampai F tadi dapat memberi kita inspirasi bagi adik-adik sekalian bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian yang benar. Ya, oke ya. Jadi selamat belajar akuntansi. Ya, jangan patah semangat, teruslah belajar. Ya, semoga makin terampil, makin pinter, konsepnya makin bagus. Ya, terus dukung channel saya dengan subscribe, like, sama share. Dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Ya, oke. Terima kasih. Salam sehat selalu dan sejahtera.